Al-Fatihah ila hadratin nabiyina Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ahli baiti wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya'il muttaqin wal ulama'i rasyidin wa syuhada'i wa sholihin min masyarikil ardi ila magharibiha wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa yu'idu ilaina min barakatihim wa karamatihim wa mu'jizatihim sayyidun lillahi lamul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kalau kita sudah menyadari empat unsur ini, ya kan? Ini kan kembali ke empat unsur. Asal Adam, kembali lagi kita ke sana, ya? Asal Adam, tanah, air, angin, api, ya kan? Tanah asalnya air, air asalnya angin, angin asalnya api, api asalnya nur, ya kan? Nur siapa? Nur Muhammad. Artinya zahir kita ni juga Nur Muhammad. Nah, jadi lengkaplah sebenarnya. Maka dikatakan apa? Apal asma sifat zat, lengkaplah pada diri ini. Maka dikatakan esa. Jadi jangan lagi ada prinsip ibaratnya itu kita tadi wadah segala macam tadi, asal ngomongnya tadi. Awal wadah. Iya, wadah itu awal. Jangan ada lagi prinsip. Ya inilah. Tidak ada zahir, tidak ada batin. Mana kata tidak ada zahir, tidak ada batin? Yang zahir dia, yang batin dia. Yang awal dia, yang akhir dia. Itu. Ya kan? Makanya yang dikatakan tadi, kembali lagi kita mengenal tubuh kita yang zahir dulu. Tubuh kita yang zahir ini asalnya dari mana? Tubuh kita yang zahir ini asalnya dari api, ya tak? Kira-kira itu. Asalnya dari Adam. Adamnya dari mana? Api, angin, air, tanah. Nah, tanah asalnya dari mana? Tanah asalnya dari angin. Dari air. Air dari mana? Dari angin. Angin dari mana asalnya? Api. Api asalnya dari mana? Dari Nur Muhammad. Nur Muhammad, ya kan? Tubuh kita ini berarti dari Nur Muhammad juga, kan? Sedangkan ruh kita dari Nur Ilahi. Nur Muhammad dari mana? Nur Ilahi. Maka tadi. Nah, itu yang kita paham tuh. Kita ini galak kecele, galak salah memahami. Timbul kita selalu nak ngabiskan yang nih, yang zahir ini. Tak bisa, zahir ini ya apa Allah ini. Nah, itu. Enggak. Cuman yang dimaksudkannya itu, yang fana itu, fana itu, akuan kita. Nah, ya kan? Mana fana af'al? Apa fana af'al? Ya tubuh ini, hilang rasa tubuh ini, yang ada af'al Allah. Ya tak? Nah, kalau kembali la ilaha illa Allah, bukan kulit tapi lah, bukan daging, melainkan ilaha. Bukan urat, melainkan ilah. Bukan tulang, melainkan Allah. Maka menjadi kulimah la ilaha illa Allah. Lah sudah belum kita baca ngatakan itu? Kira-kira model itu. Itu hakikat. Jadi hakikatnya bukan kulit, melainkan kulimah Allah. Asalnya. Apa asal kulit, apa asal daging, apa asal urat, apa asal tulang? Melainkan daripada la ilaha illa Allah. Jadi artinya bukan kulit, melainkan lah. Nah, ya kan? Bukan daging, melainkan ilaha. Bukan urat, melainkan ilah. Bukan tulang, melainkan Allah. Nah, inilah disebut la ilaha illallah. Maka lengkaplah ini. Sama tadi, kembalikan af'al. Bukan tubuh, tapi af'al Allah. Ya kan? Af'al aku, kata Allah, tubuh kamu. Asma aku, hati kamu. Kira-kira mana itu? Nah, itulah yang awak tunjukkan malaman itu, ya kan? Apa laku katanya itu? Tubuh kamu tuh. Nah, apa laku?
asma aku, hati kamu. Nah, nak ngiyokan ini, nak tinggal kita nak ngiyokan ini. Iyo ke dengan apa? Dengan apa? Yang kita iyo dengan kesadaran kita. Jadi kesadaran kita inilah yang setiap saat nak kita pupuk. Kesadaran kita inilah yang setiap saat nak kita anu kenian apa? Nak kita olah bahwa af'al asma sifat zat. Af'al asma sifat zat ini nak nyatonin pada diri kita ini. Iya kan? Arti sudah berhimpun. Jadi af'al Allah, asma Allah, sifat Allah, zat Allah sudah berhimpun pada ini barangnya. Nah, ya kan? Jangan takut kita ngatukan ini barangnya. Itu nih masih galak tuh. Apa? Istilah bahasa Nuri itu apa? Kalis. Apa? Masih galak apa namanya itu? Kalis apa istilah itu? Iya, masih ragu. Taruhlah kasar ngomong itu kan. Nak ngatukan ini nih padahal sudah jelas. Nah, di dalam makna yang tersirat, makna menurut hakikat yang sebenarnya, kul huwallahu ahad, sudah kita bahas kemarin kan. Allah yang mengatakan, katakan Allah, katakan bukannya katakan. Kalau bahasa yang apa, bahasa yang tersurat, bahasa yang tafsir umum, mengikuti tafsir umum, kul huwallahu ahad, katakan sesungguhnya Allah itu esa. Ada menurut ilmu hakikat, menurut ilmu tasawuf, menurut ilmu tauhid, ya kan? Qul huwallahu ahad, katakan Muhammad, kau itu aku. Itu. Nah, ini yang sudah duduk di kita tadi, ya duduk di muntahi ini. Tapi kalau masih duduknya di mutawasid, lain lagi. Masih ada Muhammadnya, kira-kira itu nah. Tapi kalau sudah di apa yang dimuntahi ini, Muhammad sudah habis. Semata-mata la ma'ujudun bihaqi ilallah. Itu. Sekarang kan model ini tidak yang bergerak, melainkan kodrat. Kodrat ini apa? Sifat. Nah, sifat. Sedangkan sifat ini adalah, ya kan, kelakuan daripada zat. Sifat habis, ya kan, timbullah zat. Itu maksudnya tadi. Jadi kalau kita mbek lagi dari hayat, ilmu, kodrat, iradat, sama, basar, kalam, tidak ada kalam, tidak ada sama, tidak ada basar, tidak ada iradat, tidak ada kodrat, tidak ada ilmu. Yang ada hayat. Habis kan? Tinggal satu, tinggal hayat lagi. Karena dia apa? Takluknya kepada hayat. Kalam takluk kepada hayat. Nah, kalau sudah dihimpunkan. Sebenarnya itu tadi. Apa kalau kita ngomong kalau bahasa anunya, pendengaran takluknya kepada sifat sama. Nah, itu. Basar takluk penglihatan takluknya kepada sifat basar. Nah, semua sifat, segala-gala sifat dari mulai dari kalam sampai ke ilmu itu takluknya kepada hayat. Tinggal hayat lagi, jadi kita tidak pening lagi. Kira-kira itu. Yang mendengar ini si hayat. Kira-kira itu. Nah, hayat ini siapa? Sifat. Sifatnya siapa? Ya Muhammad. Ya kan? Nah, sedangkan sifat ini adalah kelakuan daripada zat. Nah, ya Muhammad, ya Allah. Berdiri Muhammad semata-mata Allah. Nah, itu. Allah ini kan mentajalikan, arti mentajalikan, menyatakan, menzohirkan sifatnya. Itulah disebut Nur Muhammad. Itulah disebut Muhammad. Jadi inilah yang nak kita pahami terus, nak kita tekan kan. Sampailah
tidak ada lagi akuan kita. Memang benar-benar nyato, benar-benar bukan apa aja kita tadi, bukan ilmu lagi. Ini kan kita ini masih di ilmu, ilmu. Maka diawali dengan musyahadah, naik ke tingkat mukasyafah, baru ke mu'anayah. Itu. Jadi diawali musyahadah dulu. Musyahadahnya apa? Dengan ketekunan kita kan, duduk paham ini, sehingga gak terbuka. Dengan terbukanya ini maka ada penyaksian kita. Inilah jatuhnya ke mu'anayah, nyata. Nyata di bagi apa? Ma'ujinur itu nyata di dalam su'aul basiroh ini. Pandangan apa? Pandangan sir, bukan pandangan zohir. Nah ini tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa dibuat. Tapi kalau dia timbul, tidak bisa pula kita pungkiri. Karena itu tadi, rasa ini tidak bisa berbohong. Tapi rasa yang mana? Rasa nurani. Bukan rasa rohani, bukan rasa jasmani. Itu. Jadi benar baik kalau di dalam tuh apa? Di dalam anjuran kita tafakur diam itu. Tujuan tafakur diam ini kan maksudnya menghabiskan akuan kita tuh nah. Yang kita ini kan pikiran perasaan ini, itu yang kita tuh. Nah selagi masih ada pikiran dan perasaan ini, ya masih bercokol nafsu kita di dalam tafakur itu. Masih ada kitanya, kemauan kita. Nah, masih kita nak ngatur diri kita, kasar ngomongnya itu. Nah kita nih di dalam tafakur diam itu kiatnya kita nih menyerah kita serah kenian. Nah, serah kenian bulat-bulat sama cak bayi itu nah. Katik kendak. Rentok kok sini jadi, ini jadi. Nah, ada. Habis. Nah, contoh habis kita tuh ya memang enggak berat. Contoh habisnya itu kita di dalam tidur itu habis kitanya. Habisnya. Tapi insya Allah mudah-mudahan kalau memang kita seriusi kan, mudah-mudahan kita sampai ke situ. Tinggal apa kata Allah dalam hadis qudsi, apabila kamu mendekat kepada aku sejengkal, ya kan, aku sehasta. Apabila kamu mendekat kepada aku dengan berjalan, aku berlari. Artinya apa? Makna daripada hadis ini, Allah lebih lagi. Kalau kita serius, Allah 200 kira-kira. Nah, itu. Maka kalau aku terus terang baik, gak ada lagi. Memang sengaja inilah yang nak kejar. Itulah man. Taruhlah tertungging, terungkap teruduk itu biasa. Tapi sudah ditanam di dalam hati ini, ma fi qalbi ghairullah, tiada yang lain kecuali Allah. Inilah nak kita perjuangkan. Ya kan? Nak kita perjuangkan, nak kita habiskan. Ya memang taruhlah tidak mudah. Sebab apa? Selagi masih ada yang lain, itu tadi sulit dia nak timbul. Minimal pada waktu kita tafakur bela. Nah, usahakan waktu tafakur itu tidak ada lagi yang lain. Itu.
Sebab apa yang kita alam di tafakur itu, kalau memang sudah apa yang kita alam di tafakur itu sudah ada, gampang kita bawanya di luar tafakur. Tuh. Ya, berarti tafakur itu kita nak tafakur itu berarti nak betul-betul pahamnya nih, ilmu dengan pahamnya. Iya. Itu. Itu makanya tadi. Tidak nyampe. Makanya tadi yang awak buka tadi, yang aku ceritakan tiap hari kan, kita ini sudah banyak perjalanan. Buktinya aku ngomongkan sudah banyak guru kita ngajarkan, mengijazahkan, ya tak? Apa zikir ini sekian puluh kali, ya? Wiridkan ini, ya kan, untuk tafakur. Tapi karena kita tidak mengenal, ya kan, tidak tahu, maka boleh apa? Boleh capek baik. Karena yang ada di situ lintasan-lintasan pikiran kita, nafsu kita. Nah, kita ni yang sebenar-benar tafakur itu mengosongkan diri, kosong dari pikiran dan perasaan kita, kosong terhadap segala sesuatu. Tidak ada lagi sesuatu ini melainkan Allah. Nah, hanya yang ada hanya Allah semata-mata. Memanglah banyak anjuran itu, bukan sih kok dua buka lah, kita buka lah banyak, kita buka YouTube segala macam kan, itulah kuncinya. Nah, kita yang ngaji di yang kita kaji ini jelas seperti kembali lagi kepada sifat 20 wujud itu sudah jelas, sifat wajib bagi Allah, wujud wajib bagi Allah, artinya tidak wajib selain daripada Allah kan. Nah, di situ bagi kita paham nih. Jadi yang wajib wujud itu zat Allah. Kita ambil paham di situ, pengertiannya tiada yang wujud ini, tiada yang mewujud ini melainkan wujud Allah. Maka dikatakan walillahi masriku wal maghribu fa aina ma tuwalu fasyama wajibullah. Kemanapun kamu hadapkan wajah kamu, di sanalah. Kemanapun kamu hadapkan hati kamu, di sanalah wajah Allah. Maknanya kan zat meliputi. Banyak Allah yang mengatakan, bukan kita. Kalau kita salah. Maha benar apa yang dikatakan Allah itu. Kenapa tidak kita percayai? Kenapa tidak kita yakini? Kenapa tidak kita imani? Allah mengatakan di dalam diri kamu, wafi anfusikum apalah tubsirun, pada diri kamu sendiri kenapa tidak kamu lihat? Mana yang dimaksudkan oleh Allah apa pada diri kita nih? Ya kan? Isi hayat, ilmu, kodrat, irodat, sama, basar, kalam. Apa tidak kamu perhatikan? Yang hidup itu aku, kata Allah. Yang tahu itu aku. Jadi kalau kita halusi, hidup itu sifatku, kata Allah. Ya sifatku itu melainkan aku, kata Allah kan. Hidup itu sifatku, hayat namanya.
sifat itu, melainkan tiada lain adalah aku. Mana lagi? Jadi jelasnya ma zahartu li syai'in kazori fil insani, nyataku pada segala sesuatu, lebih nyataku kepada manusia, kata Allah. Mano nyatanya Allah ini bagi yang berpikir, kan? Kapan sudah nyata, oh iya benar nian, nyata sekali Allah ini, nyata dari segala yang nyata. Tapi bagi orang yang tidak berpikir, tidak menggunakan akal pikirnya, ya, tidak nyata. Itu. Maka dikatakan dalam ayat Al-Quran itu lahum qulubu la yabsiruna biha. Mereka mempunyai hati tapi tidak memahami tentang ayatku, kata Allah. Waalaikumsalam. Mana mobil? Hah? Bengkel. Gade ke? Astagfirullahaladzim. Sekolah dulu dia. Jadi kembali lagi itu, hanya orang-orang yang menggunakan akal pikirnya lah yang mendapat hikmah dalam mengkaji ketuhanan, kan? Yang kalau yang nguak tidak keruan itu. Lah diancam oleh Allah dalam Al-Quran itu, walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi, dan sesungguhnya akan kami penuhi api neraka jahanam itu manusia dengan jin. Kenapa? Lahum qulubul la yafqahuna biha, mereka mempunyai hati tapi mereka tidak memahami tentang ayatku, kata Allah. Walahum ayyunul la yasma'una biha, mereka mempunyai telinga tapi tidak mendengar ayatku, tentang ayatku, kata Allah. Dan yang terakhir, walahum azanul layasbiruna biha, mereka mempunyai mata tapi tidak melihat tentang ayatku. Apa? Ulaika kal an'am, mereka adalah seperti binatang. Wa adalu sabila, bahkan lebih tersesat. Ulaika humul khasirun, itulah orang-orang yang merugi. Banyak yang rugi loh. Woi, Kalau hitungan persentase, oh iya. kalau 90% lebihnya. 1% yang tidak rugi. 99%. Gitu. 1% tidak sampai mana ukuran dunia. Jangan diomong lagi. Tapi udah kiai syariat ini tentang kati mah, orang Islam tuh surga bareng. Iya, saya baca syahadat. Iya. Kalau tidaklah mesti kahwin. Iya. Jadi jangan tidak kahwin. Kalau tidak kahwin kan tidak ada baca yang syahadat. Iya. Nah, kapan masuknya tidak tahu. Mereka tidak ada tahu dengan ini. Nah, ini kan hadis Rasulullah. Awalu wajibinin alal insani ma'rifatul illahi bistikoni. Yang pertama yang wajib atau yang diwajibkan atau tegasnya fardu ain, artinya tidak bisa diwakilkan atas manusia adalah makrifat kepada Tuhannya dengan mencari ilmu yang menjurus kepada keyakinan, yaitu ilmu yakin, ilmu ainul yakin dan hakul yakin. Itu
barulah awaludin ma'rifatullah, baru ke sana. Jadi kembali lagi tadi, itulah yang nak kita paham nian itu, ya kan? Af'al, asma, sifat, zat, sampai fana kepada af'al Allah. Arti fana kepada af'al Allah ini habis tubuh ini, habis jasad ini, habis perbuatan. Kenapa? Sudah dijelaskan af'al pada Allah, tubuh pada kita. Jadi jangan lagi ada persepsi, ada image kita ngomongkan tubuh ini tubuh. Ya, kita tekan dengan keyakinan bahwa ini af'al Allah. Nah, asma pada Allah, hati pada kita. Artinya hati kita ini asma Allah. Hati kamu itu asma aku, kata Allah. Tubuh kamu itu af'alku. Nyawa kamu itu sifat aku. Rahasia kamu itu zat aku. Maka berhimpunlah di sini siapa yang ada pada diri ini. Af'al, asma, sifat, zat. Ya kan? Nah, kalau sudah model ini, kembali lagi la af'alun ilallah, la asma'un ilallah, la mawjudun sifati illa sifatillah, ya kan? La bihaqi zatillah, la bihaqi zatul ilallah fil izati ilallah. Leng ujungnya la mawjudun ilallah. Tidak ada lagi af'al Allah, tidak ada asma Allah, tidak ada sifat Allah, tidak ada zat Allah. Yang ada hanya la mawjudun bihaqi ilallah. Artinya apa? Tiada yang mewujud, ya tak? Tiada yang mewujud melainkan wujud Allah. Kalau sudah tiada yang mewujud melainkan wujud Allah, termasuk wujud kita ini. Wujud siapa? Ya si wujud. Si wujud itu siapa? Wajib ya si wujud siapa? Ya kan? Wajib yang ada siapa? Ya si wujud. Nah, yang wajib yang ada si wujud. Itu. Jadi tiada yang mewujud melainkan wujud Allah. Jadi sudah kalau kita membuat kesimpulan ke sana dan kita pahami, lama-lama habis nian akuan kita nih. Yang mana kita lagi? Yang hidup tuh aku, kata Allah. Yang tahu tuh aku, kata Allah. Yang kuasa tuh aku, kata Allah. Jadi tugas kita mengembalikan amanah ini kepada Allah, amanah ini kepada yang hak. Jangan ada rasa kita lagi, jangan kita yang ngambil alih. Nah, kalau sudah kita kembalikan, sebenarnya kalau memang kita tekan dengan apa? Dengan keyakinan, ya kan? Dengan keyakinan, habislah kita ini. Kapan sudah berkata la hayyun
la alimun, la qadirun, la muridun, la syami'un, la basirun, la mutakalimun illallah. Enak. La hayyun artinya apa? Tiada yang hidup. Tidak ada yang hidup melainkan Allah. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang ilmu. Yang tahu, yang ilmu melainkan Allah. Kalau uraiannya, ya itu tadi. Hayat itu sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu artinya sifat mewajibkan. Sifat mewajibkan bagi Allah, wajib bagi Allah. Jadi yang hayat, yang hidup, wajib bagi Allah. Apa lagi lah? Jadi di dalam kita praktek tafakur, ya, dalam kita praktek tafakur itu, jangan ada lagi sedikit pun pikiran kita, perasaan kita. Pertama yang kita awali tafakur itu tuh, ndak usah yang mikir sama sekali. Nah, tunjuk contoh ini, baru dengan tunjuk contoh ini dia lah. langsung bernyap lah itu no. Nah itu lagi itu kapan lepas kepikiran segala macam. Karena kita aku ini yang kita timbulkan yang mendengar itu aku, kata Allah yo. Nah, ya kan? Maka Allah berfirman yang artinya penuhi keinginanku, kata Allah, maka akan kukabulkan kemauanmu. Apa keinginan Allah? Jangan kau sandingkan aku dengan sesuatu. Jangan kau sandingkan aku dengan sesuatu, walaupun sebesar zarah. Jadi di hati kita ini kita latih, ya, kita latih ini, nak serius ngelatihnya tuh. Jangan ada sesuatu di hati kita nih kecuali Allah. Kalau di luar hati itu serahlah. Tapi di dalam hati ini apa itikad kita, tidak ada yang lain, yang hidup Allah, yang mendengar Allah, yang melihat Allah, yang berkata Allah. Nah, itu. Itulah sudah langsung ke inti. Kalau masih nak bermain-main dengan kalimat yang hidup ya sifat Allah. Aku hidup dengan sifat Allah, sifat hayatnya. Nah, kira-kira model itu. Ya sifat ini kan kelakuan daripada zat. Ya kan? Kelakuan daripada zat. Zat, sifat ini tidak berpisah dengan zat. Sifat ini menunjukkan zat, jadi langsung kita ke zat. Sifat kita nafikan, langsung kita isbatkan zat. Jadi, nah, jadi nyato rahasia Allah nih. Karena kita ini Allah sudah berfirman, al insanu syiri wa ana syiruhu. Aku itu rahasia kamu, kamu itu rahasia aku, kata Allah. Mana rahasianya? Ya diri rahasia Allah yang ada pada kita ini. Mana diri rahasia Allah? Ya diri rahasia Allah ini, inilah yang ditunjukkannya, yang dizahirnya kepada kita ini dengan melalui sifat ma'ani ini. Bro. Kita tekan habis. Ano ngantuk? Ang kitabi dah. Menyu.
Jadi di sini bisa kita habiskan dengan paham bahwa kalau sudahlah hayyun la alimun la qadirun la muridun la samiun la basirun la mutakalimun, artinya apa? Allah yang berfiil, Allah yang bersifat. Nah, bahasanya itu bukan kita lagi, habis. Allah yang berfiil, Allah yang bersifat. Apa sifat? Ya hidup, tahu, kuasa, mendengar, melihat, berkata, kan? Itu sifat. Siapa yang bersifat? Ya Allah. Nah, tidak lagi main zat. Nah, inilah yang nak kita akui. Barang siapa yang mengaku dirinya menjadi Tuhan, maka kafir. Barang siapa yang tidak mengakui Tuhan, kufur. Barang siapa yang mengaku dirinya jadi Tuhan, kafir. Artikan kalimat ini nih. Barang siapa yang tidak mengakui Tuhan, kufur. Baik. Hah? Sama baik. Itu. Jadi jangan mengaku diri kita jadi Tuhan. Kalau mengaku diri jadi Tuhan, kafir. Tapi kalau tidak mengakui Tuhan, kufur. Ya kan? Jadi caranya apa? Jangan ada kita akui Allah itu, kita akui Tuhan itu. Bukan kita mengaku diri jadi Tuhan. Ini. Mana Tuhan? Ya nyata. Berdiri Muhammad semata-mata Allah. Itu Zuhir Muhammad, batinnya Allah.